Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Putra Ramaditya akan menceritakan tentang Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di sebuah kota bernama Khawarizmi yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritma atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad ini, Al-Khawarizmi mulai semangat dan menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rashid, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Karifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah al-Rashid berakhir dan digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Saat pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Beberapa pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka nol serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian buah. Yang ketiga, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. 4. Membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. 5. Model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta. 6. Menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundials atau Sunday. 7. Menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Indo-Arab dan solusi sistematis. Selain ahli matematika, Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi, ahli astronomi, ahli astrologi, ahli sejarah, bahkan teori mengenai seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya. Beliau merupakan sosok yang cerdas dalam berbagai bidang dan menjadi cerminan identitas muslim yang sesungguhnya. Khawarizmi dalam bidang komputer algoritma tidak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju. Bahkan untuk teknologi kecerdasan buatan sekalipun tak dapat pintar tanpa sistem algoritma
dalam pemrogramnya. Menurut David Berlinski dalam bukunya yang berjudul The Advent of the Algorithm, The Idea That Rules the World, mengatakan bahwa gagasan terbentang gemerlap di atas peludru. Yang pertama adalah kalkulus, yang kedua algoritma. Kalkulus adalah gagasan yang memungkinkan sains modern menjadi mungkin. Algoritma adalah gagasan tentang prosedur yang efektif dan memungkinkan dunia modern menjadi mungkin. Di samping algoritma, salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi yang cukup besar untuk perkembangan bidang komputer adalah memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer. Angka 0 sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode biner dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. Angka 0 sendiri digunakan kembali oleh George Boole dalam seorang ahli matematika dan logika asal Inggris untuk merumuskan aljabar boolean. Bahkan aljabar sendiri merupakan salah satu konsep yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Aljabar boolean memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme dengan simbol-simbol aljabar dan logika melalui formula yang berpotensi pada 0 dan 1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.